menit. Kita mulai. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukranillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira ba'du. Ikhwatul aizah rahimanallah wa iyyakum, melanjutkan materi kita yang terintegrasi insyaallah, yaitu pada pagi hari ini yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala tentang aspek ijazul Quran. Dan apa sih relevansinya dari masa ke masa? Apa relevansi ijazul Quran tersebut dari awal dahulu dikajinya, dahulu dikaji oleh Jahid, Imam Baqilani, ya, kemudian Imam Ghazali dan yang lain-lain, kemudian berkembang ijazul Quran sampai sekarang. Nah, apa saja sih aspek ijazul Quran itu? Apa itu ijaz? Apa itu mukjizat? Sering kita dengar ya, mukjizat. Ya, apa mukjizat itu? Ada mukjizat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa Al-Quran. Ada mukjizat yang dahulu diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam, itu disebut Al-Masih karena yamsah, karena beliau alaihi salam Isa ketika beliau menyentuh, ya, beliau mengusap, maka pasien yang sakit akan sembuh, ya, pasien yang buta menjadi melihat, pasien yang bahkan meninggal bisa hidup kembali. Itu zamannya Nabi Isa alaihissalam. Makanya praktek-praktek sekarang ya di sebagian gereja-gereja, ya, sebagian kebaktian pengobatan itu dengan mengangkat tangan sembuh katanya, ya, hilang sudah. Ilmu kedokteran modern yang canggih-canggih itu yang diklaim sebagai suatu ilmiah, ya, akan hilang, ya. Kemudian di zaman Nabi Musa alaihissalam, kawan-kawan, Nabi Musa alaihissalam diberikan ijaz, diberikan kekuatan yang luar biasa, yaitu ketika tongkatnya beliau alaihissalam dilemparkan ke lautan bisa membelah lautan. Ketika dilemparkan di kerajaan Fir'aun waktu itu bisa menghalau sihir daripada tukang sihirnya Fir'aun pada masanya. Nah, kenapa ijaz pada kita adalah Al-Quran? Kenapa mukjizat yang diberikan kepada umat ini adalah Al-Quran? Apa sebabnya? Apa latar belakangnya? Apa itu ijaz? Apa itu mukjizat? Kemudian aspek apa saja, ya, mukjizat daripada Al-Quran, karena waktu itu berkembangnya bahasa. Kemudian apakah aspek itu hanya sekedar dari bahasa saja? Aspek bahasa itu seperti apa sih? Kemudian dikembangkan para ilmuwan Islam modern, para cendekiawan Islam modern, berkembang dalam hal teknologi. Nah, apakah seperti itu? Apakah masih relevan kita membahas pada zaman sekarang ini di era 5.0 ini tentang ijazul Quran? Apakah masih cocok? Apakah masih bisa digunakan, ya, ijazul Quran pada masa saat ini? Tapi Mas Faisal dan timnya silakan untuk bisa dilanjutkan. Seperti biasa dibagi 2 termin, ya, 2 sesi. Untuk presentasi jangan lama-lama, lebih diperbanyak untuk sesi diskusi. Tafadhol masykur, silakan. Silahkan ke Wahid dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada dosen kita Al Ustadz Humaydi Tamri LC Hafidhullah
atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan makalah yang sudah kami susun, juga kepada rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi semuanya yang kiranya berkenan menyimak presentasi dari kami. Adapun makalah yang akan kami presentasikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu berkaitan tentang urgensi dan aspek kemukjizatan Al-Quran. Kami dari kelompok 5 beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Al-Ustadz Muhammad Faisal, kemudian anak sendiri, Wahid Saifuddin, kemudian Al-Ah Muhammad Sugiyarto. Nah, di sini kami akan mengangkat 4 pokok bahasan sebagaimana yang terdapat di silabus kemarin, yaitu yang pertama tentang pengertian mukjizat, kemudian fungsi mukjizat, kemudian yang ketiga yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Ah Muhammad Sugiyarto. Kemudian yang keempat, kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmiah yang akan disampaikan oleh Al-Ah Muhammad Faisal. Baik, kita akan masuk ke faktor latar belakang. Sudah menjadi latar belakang, sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mengimani 6 rukun iman. Setelah kita beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, dan yang ketiga kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah. Dan di antara kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabinya, Al-Quran menjadi satu-satunya kitab suci yang dijamin kemurnian isinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat. Bahkan Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Berlaku sejak Nabi Muhammad diutus sampai akhir zaman nanti, ini menunjukkan Al-Quran itu bersifat rahmatan lil alamin. Hal ini pula yang menjadikan Al-Quran ini sebagai mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat Al-Quran banyak diantaranya, yaitu mukjizat Rasulullah banyak selain Al-Quran. Ada yang mengatakan 17, ada yang bahkan yang mengatakan puluhan, bahkan ratusan. Tetapi yang paling besar adalah mukjizat Al-Quran ini. Di antara mukjizat yang lain yaitu membelah bulan, kemudian air mengalir dari jari tangannya, 1 gelas susu mampu untuk mengenyangkan seluruh orang, mengenyangkan banyak orang, dan lain-lain, masih banyak lagi. Tetapi ulama sepakat bahwa mukjizat yang paling besar dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Al-Quran. Di antara kemukjizatan Al-Quran adalah dari aspek bahasanya, yang mana keindahan dan kedalaman bahasa Al-Quran mampu mengalahkan sastra Arab yang saat itu sedang berkembang pesat. Bahkan sampai dilombakan untuk membuat syair pada zaman itu. Banyak syair-syair yang berkembang, kemudian banyak muncul penyair-penyair yang hebat. Tetapi Al-Quran mampu untuk mengalahkan sastra Arab saat itu. Bahkan orang yang tidak mengerti bahasa Arab sekalipun akan terasa nikmat saat ia sedang membaca ataupun mendengarkan Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu benar-benar kalamullah. Kemudian yang kedua, yaitu kemujizatan Al-Quran dari aspek hukum syariat dan sebagai sumber ilmu pengetahuan yang pada zaman kontemporer ini, belakangan ini semakin terbukti bahwa Al-Quran itu isinya benar, kebenaran dan maslahatnya itu benar-benar terbukti. Baik itu oleh penelitian-penelitian yang dilakukan oleh ilmuwan muslim maupun ilmuwan-ilmuwan dari barat.
Dari dua aspek ini saja sudah cukup menjadi bukti bahwa Al-Quran itu bukanlah perkataan Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu datangnya dari Allah. Selanjutnya, kita akan masuk pada pokok bahasan yang pertama dan kedua, yaitu pengertian mukjizat dan fungsi dari mukjizat. Secara bahasa, kata mukjizat terambil dari bahasa Arab ajiz atau ajaza yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Sedangkan kata ajaza sendiri itu berasal dari kata ajaza yang berarti tidak mempunyai kekuatan atau lemah. Pelakunya yang melemahkan dinamai mukjiz, dan kemampuan melemahkan pihak lain yang sangat menonjol sehingga mampu membungkam lawan dinamakan dengan mukjizat. Secara istilah, dalam kitab Ar-Rusul Warisalat karya Umal Al-Ashkar halaman 86, mukjizat adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada para nabinya sebagai bukti status kenabian mereka. Ada pula dengan redaksi yang berbeda, mukjizat adalah sebuah perkara luar biasa, khariqun lil adah, yang disertai tantangan untuk menirunya, yang selamat dari pengingkaran dan muncul pada diri seorang yang mengaku nabi untuk menguatkan dakwahnya, untuk membuktikan pengakuannya. Dari pengertian tersebut, maka ada beberapa syarat untuk suatu hal itu bisa disebut menjadi suatu mukjizat. Yang pertama yaitu hal yang di luar kebiasaan. Sebagai contoh seperti unta yang keluar dari batu. Kemudian tidak terbakar dalam api. Tongkat berubah menjadi ular, menghidupkan orang mati, dan lain-lain. Yang kedua, disertai tantangan. Untuk meniru agar mereka atau lawan para nabi ini, mereka ditantang untuk membuat hal yang serupa. Maka mereka akan merasa tidak mampu, kemudian mengakui bahwa apa yang mereka lihat itu benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selamat dari pengingkaran. Artinya tantangan di atas itu berupa sebuah tantangan yang layak, bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya, tantangan untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran. Itu ditujukan untuk orang Arab yang mereka memang berbahasa Arab, dan saat itu mereka sedang fasih-fasihnya dalam bahasa Arab tersebut. Bukan untuk orang Jawa atau mungkin orang Sunda yang tidak paham tentang bahasa Arab. Yang keempat, muncul dari Nabi untuk menguatkan risalah kenabiannya. Jika bukan dari Nabi, maka itu tidak disebut mukjizat, tapi bisa disebut sebagai karomah. Biasanya mukjizat ini muncul untuk menandingi kehebatan suatu kaum di mana nabi tersebut diutus, seperti yang sudah disampaikan dosen kita di awal tadi. Contohnya yaitu pada Nabi Musa, saat itu sedang berkembang ilmu sihir. Maka mukjizat Nabi Musa yaitu tongkatnya bisa menjadi ular, bisa membelah lautan. Tentu hal ini bukan sihir, tapi bisa mengalahkan para ahli sihir pada saat itu. Kemudian pada zaman Nabi Isa, saat itu sedang berkembang ilmu kedokteran.
Maka mukjizat Nabi Isa, atas izin Allah Nabi Isa bisa mengobati orang yang buta untuk bisa melihat lagi. Kemudian bisa menghidupkan orang yang mati. Tentu yang menghidupkan adalah Allah dengan perantara Nabi Isa. Sedangkan pada masa Nabi Muhammad yang sedang berkembang yaitu ilmu sastranya. Maka Allah berikan Al-Quran yang mampu mengalahkan kehebatan penyair-penyair bahasa Arab saat itu. Juga pada masa Nabi Muhammad, kemampuan berpikir dari kaum bangsa Arab saat itu juga sudah lebih berkembang dibandingkan pada masa-masa Bani Israel. Mukjizat secara umum digolongkan menjadi dua macam, yaitu mukjizat indrawi atau hisiyah, kauniyah, yaitu mukjizat yang bisa dilihat, didengar, disentuh, dan dirasakan. Mukjizat hisiyah ini sifatnya temporari atau tidak kekal. Artinya bahwa hanya berlaku pada masa atau zaman Nabi tersebut, tidak sampai akhir zaman seperti yang terjadi pada Nabi Muhammad, tetapi hanya terjadi pada Nabi tersebut. Contohnya yaitu mukjizat Nabi Musa yang tadi, kemudian mukjizat Nabi Daud mampu melunakkan besi, dan mukjizat nabi-nabi yang lain seperti mukjizat Nabi Nuh yang dengan perahu yang besarnya. Kemudian yang kedua maksud saya, mukjizat maknawi atau akliyah. Pengertian mukjizat maknawi di sini adalah suatu kejadian yang tidak bisa dirasakan, tidak bisa dicium, didengar, dilihat, atau disentuh secara langsung. Akan tetapi lebih banyak ditopang oleh kemampuan intelektual secara rasional. Contohnya Al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad atas umatnya, maka dapat dilihat dari segi keajaiban ilmiah yang rasional. Dan oleh karena itu mukjizat Al-Quran ini bisa abadi sampai hari kiamat. Imam Jalaluddin As-Suyuti berkomentar mengenai hikmah pembagian mukjizat tersebut, di mana beliau berpendapat bahwa kebanyakan mukjizat yang ditampakkan Allah pada diri Nabi yang diutus pada Bani Israel adalah mukjizat jenis fisik. Beliau menambahkan hal itu karena atas lemah dan keterbelakangan tingkat intelijensi dari Bani Israel. Sedangkan sebab yang melatar belakangi diberikannya mukjizat rasional untuk umat Nabi Muhammad adalah keberadaan mereka yang sudah relatif lebih matang di bidang intelektual. Beliau menambahkan, oleh karena itu Al-Quran adalah mukjizat rasional. Maka sisi ijaznya hanya bisa diketahui dengan kemampuan intelektual. Lain halnya dengan mukjizat fisik yang bisa diketahui dengan secara indrawi. Meskipun Al-Quran diklasifikasikan sebagai mukjizat rasional, tetapi tidak serta menafikan mukjizat fisik yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk memperkuat dakwah. Adapun fungsi mukjizat secara umum yaitu sebagai tanda atau bukti kenabian atau kerasulan, karena mukjizat hanya bisa terjadi dan dialami oleh Nabi dan Rasul Allah saja. Yang kedua, sebagai senjata untuk melemahkan usaha orang kafir yang menentang apa yang dilakukan Nabi dan Rasul Allah. Adapun secara khusus, tujuan kemukjizatan Al-Quran adalah membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW yang membawa mukjizat Al-Quran itu adalah benar-benar sebagai Nabi dan Rasul Allah. Yang kedua, membuktikan bahwa
Al-Quran adalah benar-benar wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan buatan malaikat Jibril, dan bukan pula tulisan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab seandainya Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad yang seorang ummi, tidak pandai menulis dan membaca, tentu pujangga-pujangga Arab yang saat itu lebih pandai dalam baca tulis, mereka mampu untuk mengalahkan Al-Quran itu. Tetapi pada kenyataannya mereka tidak bisa membuat yang sesuai dengan atau serupa dengan Al-Quran dari gramatikal bahasa Arabnya, balaghahnya. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran adalah bukan dari buatan manusia. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kelemahan sastra dan balaghah buatan manusia. Karena terbukti pakar-pakar pujangga atau penyair Arab saat itu tidak ada yang mampu mendatangkan kitab tandingan yang serupa seperti Al-Quran. Kemudian yang keempat, menunjukkan kelemahan daya upaya dan rekayasa umat manusia yang tidak sebanding dengan keangkuhan dan kesombongannya. Adapun fungsi Al-Quran itu sendiri yaitu pertama sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua sebagai pedoman hidup bagi setiap muslim, sebagai sumber hukum, yang mana Al-Quran itu mengatur seorang muslim dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari lahir sampai meninggal, bahkan sampai kehidupan di akhirat. Kemudian yang ketiga, korektor dan penyempurna bagi kitab-kitab Allah yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan berkaitan untuk poin yang pertama dan kedua. Adapun untuk poin yang ketiga yaitu berkaitan dengan kemujizatan Al-Quran dari aspek bahasa akan disampaikan oleh Al-Ah Muhammad Sugiarto. Tafadhol kepada Al-Ah Muhammad Sugiarto, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut terkait dengan pembahasan pokok. Yang ketiga adalah kemukjizatan Al-Quran dari aspek bahasa. Al-Quran adalah selalu memancarkan cahaya kebenaran, dan setiap yang memandang dari berbagai sisinya akan menemukan kilauan kebenaran yang mungkin akan berbeda dari cahaya yang dipandang oleh orang lain. Dan setiap kilauan cahaya itu adalah kebenaran adanya. Begitulah Al-Quran sebagai kitab mukjizat dan hidayah hingga akhir zaman. Ketika Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam dan membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada masyarakatnya, dari situ di sisi beliau didustakan dan dituduh dengan aneka tuduhan. Tetapi di sisi lain, masyarakat umum ketika itu yang sangat mahir dalam bahasa sastra Arab terkagum-kagum mendengar ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Dikala itu Nabi Muhammad SAW secara tegas menyatakan bahwa Al-Quran bukanlah ucapan atau hasil karyanya, akan tetapi ini adalah Al-Quran yang firman Allah yang diturunkan kepada beliau. Next. Ada beberapa pokok terkait dengan pembahasan ini. Yang pertama adalah mukjizat Al-Quran ditinjau dari aspek kebahasaan. Al-Quran pertama kali berinteraksi dengan masyarakat Arab pada masa Muhammad SAW. Keahlian mereka adalah bahasa dan sastra Arab. Penyair mendapatkan kedudukan yang sangat istimewa dalam masyarakat Arab. Sebenarnya mereka hidup pada masa turunnya Al-Quran. Masyarakat yang paling mengetahui tentang keunikan dan keistimewaan Al-Quran. Sementara kalau seseorang atau masyarakat tidak dapat mengetahui atau merasakan betapa indahnya
atau telitian bahasa Al-Quran, bukan berarti aspek ini tidak ditantangkan kepada mereka. Hal ini juga tidak mengurangi keistimewaannya dari segi bahasa. Akan tetapi, karena mereka tidak memahaminya atau mengetahuinya, mereka perlu ditampilkan aspek lain dari keistimewaan Al-Quran yang mereka pahami seperti isyarat ilmiah ataupun pemberitahuan ghaibnya. Maka, kalau pada saat ini ada seseorang yang mereka merasa mampu dalam bidang bahasa, maka Al-Quran akan tetap tampil menantangnya dalam aspek bidang kebahasaan. Yang kedua, terkait dengan struktur bahasa Al-Quran, beberapa hal yang bisa disampaikan mengenai keunikan atau ciri gaya bahasa Al-Quran yang membuat bangsa Arab tidak mampu meniru atau menyainginya. Ciri-ciri Al-Quran tidak mungkin bisa dimiliki oleh ahli sastra Arab sekalipun, karena berada di luar kemampuan akal manusia. Al-Quran tidak bisa disejajarkan dengan bentuk gaya bahasa apapun, sebab Al-Quran tidak bergaya bahasa syair ataupun prosa. Salah satu perbedaan yang sangat mencolok antara struktur gaya bahasa Al-Quran dengan gaya bahasa yang ada pada bahasa lain adalah bahwa segala unsur keefektifan dalam struktur gaya bahasa dibutuhkan secara alami. Struktur ini terbangun atas unsur-unsur keefektifan yang mereka bagian dari susunnya, sehingga struktur tidak bisa digantikan dengan yang lain. Berbeda dengan apa yang ditemukan pada masa lalu, bahasa para ahli balaghah yang kalimatnya dibuat hanya untuk tempatnya. Bisa jadi kalimat ini digantikan dengan hal yang lain, maka tidak akan menemukan banyak perubahan, bahkan bisa jadi lebih baik atau lebih bagus. Satu huruf di dalam tempatnya dalam Al-Quran adalah mu'jizat. Huruf itu memang memegang kata tempat di beberapa tempat, dan melalui kata memegang ayat, kemudian melalui ayat, itulah kemujizatan kalimat Al-Quran yang sifatnya abadi, berada di atas kemampuan dari hasil usaha manusia yang diciptakan oleh yang maha mengetahui rahasia langit dan bumi. Yang ketiga, terkait dengan huruf, bunyi, struktur huruf, dan bunyi Al-Quran. Bentuk-bentuk bacaan yang terjadi pada sistem fasahah atau kefasihan Arab adalah pertimbangan antara tebal, tipis, lembut, dan kasar, dan struktur paralel dan mengandung pertentangan. Berdasarkan hal itu, mereka menjadi segi-segi susunan dan rangkaian dalam lafal dan kalimat berada pada aturan yang jelas dan alur yang terang. Nabi Muhammad SAW pernah menantang bangsa Arab untuk membuat suatu sastra layaknya Al-Quran, di mana bangsa Arab lemah yang menghadapinya, padahal mereka tidak maju dalam kefasihan dan kesastraan. Tahap pertama, beliau menantang mereka dalam seluruh Al-Quran dalam gaya bahasa umum yang terdapat jika oleh mereka seperti dalam firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 88, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'dhin dhahira. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat serupa dengan Al-Quran, niscaya mereka tidak dapat membuat serupa dengan Al-Quran, sekalipun mereka menjadi pembantu bagi sebagian lainnya. Di antara keunikan Al-Quran yang membuat berbeda dengan yang lain adalah bahwa ia tidak pernah using terkait sering diulang-ulang dan tidak pernah bosan atau membosankan
meskipun sering dibaca. Yang keempat, terkait dengan kata ataupun huruf kalimat, suatu hal yang paling menakjubkan terkait dengan perasaan yang tampil dalam kata-kata Al-Quran adalah bahwasanya ia tidak boros dan tidak menguras energi jiwa, tetapi hemat dalam mengeluarkan segala jenis pengaruh, hingga jiwa pun tidak merasa sesak dan tidak bosan. Bahkan terus berusaha mendapatkan lebih banyak daripada sekadar kebutuhan pokok dalam menikmatinya, mendengarnya, ataupun mengikutinya. Ini adalah sebuah rahasia kemujizatan Al-Quran yang bisa kita rasakan oleh orang-orang Arab di masa itu. Al-Quran hadir dalam keadaan seolah merupakan perumusan satu kalimat yang diucapkan dalam satu helaan napas. Pesan-pesannya telah diputar keliling ke lafal-lafalnya dalam berbagai logat Arab, kemudian keunikannya satu sama lain. Tentu saja demikian ini adalah suatu yang mengulangi segala karya dan tidak ada individu ataupun kelompok yang mampu menciptakannya. Next. Terakhir, sebenarnya Al-Quran adalah terdapat 1000 kemujizatan, dan keragamannya pandangan para ahli Al-Quran tersebut merupakan petunjuk bahwa Al-Quran adalah kitab yang dari mana saja manusia memandangnya, maka akan tampil kilauan cahayanya. Beragam rumusan para ulama mengenai hal ini dari mujizatan Al-Quran itu justru menunjukkan bahwa betapa banyaknya sisi Al-Quran yang menunjukkan alih-alih saling memberi penegasan, perbedaan pendapat, mereka itu justru tampak saling menguatkan satu sama lain. Mungkin yang ini yang bisa Ana sampaikan. Kita kembalikan ke moderator. Baik, jazakallahu khairan kepada Al-Ah Sugiarto. Tafadhol untuk dilanjutkan mengenai pokok bahasan yang keempat, yaitu kemukjizatan Al-Quran dari aspek ilmiah pada Al-Ah Muhammad Faisal. Tafadhol, waktu dan tempat Ana berikan ke antum. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana lanjutkan pokok bahasan yang keempat adalah kemujizatan Al-Quran dari aspek ilmiah. Ya, Al-Quran yang merupakan kitab suci umat Islam tidak hanya berupa aturan syariat untuk menjalankan ibadah formal semata-mata, serta kisah-kisah yang tidak memiliki korelasi dengan akal sehat manusia modern. Hal ini bisa dilihat dari berbagai upaya telah dilakukan oleh para ilmuwan untuk mengungkap makna ayat-ayat Al-Quran. Banyak metode ilmu pengetahuan yang digunakan. Hal ini tidak terlepas dari semakin banyaknya minat yang menarik perhatian para ilmuwan tersebut, terutama semakin banyaknya temuan-temuan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini yang membuktikan kebenaran pernyataan dalam Al-Quran. Kemudian di dalam jurnal At-Tibyan, di situ Ustaz Afif Tabaro mengklarifikasi tentang pembuktian ilmiah yang dinukilkan dari kitabnya Ruh Ad-Din Al-Islamiyah. Aspek ilmiah Al-Quran yang bisa kami sampaikan pada materi hari ini, ya sebenarnya banyak penelitian dari para ilmuwan yang meneliti tentang keilmian dari Al-Quran. Namun di sini kami sampaikan 10, ya mudah-mudahan yang 10 ini mewakili yang lainnya. Yang pertama adalah tentang kesatuan alam, yang kedua terjadinya perkawinan dalam tiap-tiap benda, yang ketiga perbedaan sidik jari manusia, yang keempat berkurangnya oksigen, kelima madu, yang keenam penciptaan indera telinga dan mata, kemudian yang ketujuh yang ketujuh nyamuk, yang ke-8 unta, yang ke-9 laba-laba, dan yang ke-10 air.
kita bahas satu-satu tentang kesatuan alam. Ya, teori ilmu pengetahuan modern telah membuktikan bahwa bumi adalah salah satu dari kumpulan planet yang telah memisah darinya dan membeku sehingga cocok untuk dihuni manusia. Teori ini didukung oleh adanya gunung yang memuntahkan lahar panas sebagaimana dalam surat Al-Anbiya ayat 30, tidaklah orang-orang kafir tahu bahwa beberapa langit atau keduanya bersatu, lalu kami belah keduanya, kami jadikan tiap-tiap sesuatu yang hidup dari air, tidaklah mereka percaya. Ya, kemudian di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan, apakah mereka tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulunya adalah bersatu, yaitu seluruhnya sambung menyambung, bersatu dan sebagiannya bertumpuk di atas sebagian yang lainnya pertama kali, lalu satu bagian yang ini berpecah belah, maka langit menjadi 7 dan bumi menjadi 7, serta antara langit dan dunia, bumi dipisahkan oleh udara, hingga hujan turun dari langit dan tanah pun menumbuhkan tanaman-tanaman. Kemudian dari ilmuwan yang lain itu mengklarifikasi bumi itu tercipta dengan 3 periode, yaitu ada periode Ion, Perm, dan periode Devon. Itu juga sudah bisa dibaca di makalah yang sudah dibagikan tentang 3 periode itu. Ya, walaupun ada di sebagian ilmuwan juga membaginya dengan 4 periode. Ya. Terciptanya bumi menurut ilmuwan itu tentu yang sudah kami sampaikan di depan, kadang bisa benar, kadang bisa salah ya, karena beriring dengan kemajuan teknologi yang ada pada zaman ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadinya perkawinan dalam tiap-tiap benda. Orang-orang berkeyakinan bahwa perkawinan hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan dan hanya akan terjadi pada jenisnya itu, manusia dan hewan. Kemudian ilmu pengetahuan modern menetapkan bahwa perkawinan akan terjadi pula pada tumbuh-tumbuhan dan juga benda-benda mati. Demikian juga pada tiap-tiap benda terdapat perkawinan. Bahkan sampai listrik sekalipun berpasangan min dan plus dan seterusnya. Sebagaimana Allah firman dalam surat Ad-Dariyat ayat 49, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun." Tiap-tiap sesuatu kami jadikan berpasangan jantan dan betina. Semoga kamu sekalian mendapatkan peringatan. Kemudian kita bisa lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, yakni seluruh makhluk itu berpasang-pasangan, langit dan bumi, siang dan malam, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, kematian dan kehidupan, kesengsaraan dan kebahagiaan, surga dan neraka, bahkan pada hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Kemudian yang ketiga, tentang perbedaan sidik jari manusia. Pada beberapa abad yang silam, tepatnya di Inggris tahun 1884 Masehi, telah digunakan cara mengenali seseorang lewat sidik jarinya. Kemudian cara itu dilakukan oleh setiap negara. Hal ini dipahami bahwa kulit jari manusia mempunyai garis yang berbeda-beda dan tidak akan pernah bisa berubah. Berbeda dengan garis tubuh lainnya, maka garis jari-jari ini tiap orang pasti berbeda dengan yang lainnya. Tidak ada yang sama atau serupa. Sebagaimana ini bersesuaian dengan Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 3-4. Ayahsabul insan wa allan najma'a idhamah bala qadirina ala an nusawwiya banana. Adakah manusia mampu mengira bahwa kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya? Ya, kami kuasa mengembalikan semua jari-jarinya. Kemudian Henry Ford dan William J. Herschel menggambarkan keunikan dan sifat permanen dari sidik jari. Pengamatan mereka telah diverifikasi sidik jari berdasarkan polanya menjadi busur, putaran, dan lingkaran. Kemudian sidik jari juga memberikan sarana yang sempurna untuk identifikasi perorangan karena susunan garis pada setiap jari masing-masing orang adalah unik dan tidak berubah seiring pertumbuhan dan usia. Baik, kita lanjutkan yang keempat.
berkurangnya oksigen. Layarnya belum berubah. Berkurangnya oksigen sejak manusia mampu menyeruak ruang angkasa dengan pesawat, maka dengan pengamatan para ilmuwan sampai pada kesimpulan bahwa di angkasa itu kurang oksigen. Manakala penerbang meluncur tinggi ke angkasa, dadanya terasa sesak dan sulit bernafas. Oleh karena itu, para penerbang butuh oksigen buatan. Di sini bersesuaian dengan surat Al-An'am, di mana Allah Ta'ala berfirman, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah jadikan dadanya sesat lagi sempit, seolah-olah ia sedang naik ke langit. Layarnya belum berubah ya. Kemudian firman Allah Ta'ala di dalam tafsir As-Sa'di juga, di dalam tafsir As-Sa'di disebutkan, firman Allah Ta'ala, ka'annama yassa'adu fis sama, maksudnya, bentar. Layarnya putus. Firman Allah Ta'ala ka'annama yas'adu fis sama, maksudnya adalah seakan-akan dia membebani diri untuk naik ke langit dan tidak ada cara satupun untuk sampai ke sana. Kemudian aspek ilmiah lainnya yakni adalah madu. Ya, hasil penelitian USA bahwa dalam 100 gram madu akan terdapat beberapa khasiat dan juga banyak zat yang terdapat di dalamnya. Hal ini bisa langsung diserap oleh usus tanpa melalui proses mineral kalsium sebagai pembentukan tulang dan gigi. Ya, sebagaimana dalam Al-Quran juga disebutkan dari perut lebah itu keluar minuman atau madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Kemudian para ilmuwan menyebutkan banyak manfaat dari madu. Di antaranya adalah sebagai antibiotik konvensional untuk infeksi saluran kencing, kemudian sebagai anti mencret, kemudian sebagai penyembuh luka dan anti-inflamatori atau luka bakar, kemudian juga sebagai zat antitutif dan ekspektoran, dan kemudian juga sebagai sumber nutrisi. Kemudian selanjutnya adalah penciptaan indera, telinga, dan mata. Allah Ta'ala berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati, agar kamu bersyukur. Kemudian di sini para ilmu embriologi ya menyebutkan bahwa para ilmuwan menyebutkan dalam ilmu embriologi terbukti bahwa awal penciptaan pendengaran terjadi sebelum diciptakannya indera yang lainnya. Putus lagi. Ya, putus mulu ya jaringannya dengan laptop. Kemudian penciptaan indera pendengaran itu dimulai pada minggu ketiga kehamilan, sedangkan penciptaan indera penglihatan terjadi pada minggu keempat. Kemudian seiring perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi sangat pesat, kalangan ilmuwan berhasil membuktikan bahwa indera pendengaran sangat penting dan dibutuhkan seseorang untuk dapat berbicara. Mereka juga berhasil mengungkapkan fakta bahwa proses pendengaran sangat erat kaitannya dengan seluruh fungsi panca indera. Dalam hal ini telah diungkapkan dan dibutuhkan dalam ilmu pengetahuan modern pada paruh waktu akhir abad ke-20 bahwa manusia yang tidak dapat mendengar alias tuli niscaya akan kehilangan indera yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah nyamuk. Banyak orang yang menggambarkan nyamuk sebagai hewan penghisap darah. Ya, namun di sini ilmuwan menemukan tidak sepenuhnya benar. Ya, bahkan ilmuwan tersebut membuktikan bahwa hanya betina dari koloni nyamuk yang menghisap darah.
dan itu pun untuk memperoleh protein guna mematangkan telur yang dikandungnya. Itulah yang disebut dengan baudoh. Kemudian di sini Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 26, sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu. Nyamuk memiliki 6 buah pisau pengiris yang bekerja seperti gergaji dan yang terletak di kepala nyamuk tersebut. Pada saat pengirisan, nyamuk menyiramkan suatu cairan ke luka, gunanya agar daerah di sekitar luka menjadi mati rasa, sekaligus mencegah darah membeku dan manusia tidak merasa terganggu oleh gigitan nyamuk tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah unta. Ya, Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan? Di antara ilmuwan meneliti ya tentang unta, ya, di mana unta tersebut memiliki sistem khusus yang memungkinkannya untuk bisa menahan haus. Kemudian keberadaan punuk sangat memungkinkannya untuk bepergian tanpa makan dan minum. Kemudian struktur kaki yang menahannya dari tenggelam ke dalam pasir. Kemudian ia memiliki kelopak mata yang tembus cahaya. Kemudian ia memiliki bulu mata yang melindungi matanya dari pasir. Kemudian ia memiliki hidung yang dilengkapi desain khusus anti badai pasir. Kemudian struktur mulut, bibir, dan gigi yang memungkinkannya memakan duri dan tumbuh-tumbuhan di gurun pasir. Kemudian lapisan tebal khusus yang melindungi kulitnya dari pasir panas membakar. Kemudian rambut permukaan kulit yang khusus dirancang untuk melindungi dari panas dan dingin. Kemudian yang terakhir, unta mampu meminum air sebanyak sepertiga berat badannya dalam waktu 10 menit. Kemudian yang selanjutnya, mohon maaf ya, ininya nggak tampil layarnya, ada masalah jaringan. Laba-laba. Allah Ta'ala berfirman, perumpamaan orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Kemudian ilmuwan mendapatkan bahwa serat jaring laba-laba spesies tertentu lebih kuat dari serat baja. Dan sifatnya yang elastis membuat para ilmuwan beternak spesies laba-laba tertentu untuk bisa memproduksi serat yang sangat kuat ini sebagai bahan baku untuk membuat jaket dan rompi anti peluru. Kemudian yang terakhir dari aspek ilmiah ini tentang air, yang mana Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Surat Al-An'am ayat 99. Di sini ilmuwan meneliti air merupakan senyawa kimia yang terdiri dari kumpulan molekul 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen, menjadi sumber segala kehidupan di muka bumi yang secara kuantitas mencapai lebih dari 70% menutupi permukaan bumi. Kemudian 3 teori tentang air. Yang pertama adalah kehidupan berasal dari air laut, di mana kehidupan muncul dari reaksi kimia yang panjang dan kompleks berasal dari air laut. Kemudian yang kedua adalah air adalah cairan sperma yang menjadi cikal bakal makhluk hidup, di mana sperma ini berasal dari saripati makanan yang diperoleh dari alam nabati maupun hewani. Kemudian yang ketiga, air merupakan unsur terpenting untuk kelangsungan hidup makhluk di muka bumi. Baik, itu mungkin dari mana yang ketiga. Selanjutnya kesimpulan. Ya, kesimpulannya adalah Anda serahkan ke Wahid. Tafadhol. Wahid. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW yang Allah turunkan,
yang selalu Allah jaga keasliannya sampai akhir zaman, selain sebagai mukjizat. Baik, lanjutkan. Ya. Baik. Baik, kesimpulannya yaitu bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar dari Nabi kita Muhammad SAW yang kekal sampai akhir zaman. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah rahmatan lil alamin. Al-Quran yang pertama selain berfungsi sebagai mukjizat juga berfungsi sebagai pedoman hidup manusia, kemudian juga sebagai penyempurna dari kitab-kitab terdahulu. Kemujizatan Al-Quran sangat banyak, di antaranya yaitu dari aspek bahasa, yang mana dia mampu mengalahkan dari keindahan sastra Arab saat itu, dan tidak ada sampai sekarang yang mampu mengalahkan keindahan dari bahasa Al-Quran. Kemudian dari aspek ilmiahnya, banyak dari ayat-ayat Al-Quran itu memiliki kesesuaian dengan penemuan-penemuan yang belakangan ini ditemukan oleh ilmuwan-ilmuwan. Akan tetapi tidak semua semua pengetahuan alam ataupun semua ilmu pengetahuan yang terdapat di Al-Quran itu harus dibuktikan. Karena apa yang dikatakan oleh wahyu, maka wajib bagi kita untuk tunduk kepadanya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Untuk selanjutnya kami buka tanya jawab. Pada teman-teman silahkan, apabila ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada beberapa pertanyaan, akan kami jawab sesuai dengan kemampuan kami. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk kelompok hari ini, yaitu pertanyaannya adalah setelah tadi disampaikan begitu hebatnya Al-Quran ditinjau dari segi apapun, termasuk dari segi bahasa, maka pertanyaan kami adalah bagaimana pada zaman kita dan pada dahulu kala itu, pada zaman kaum musyrikin membantah Al-Quran kepada orang-orang di zaman dahulu maupun zaman sekarang. Artinya, apa syubhat yang mereka lontarkan pada zaman kita sekarang dan pada zaman dahulu untuk mempengaruhi masyarakat agar tidak beriman kepada Al-Quran. Padahal sudah diterangkan, sudah diberi tantangan kepada orang-orang atau penyair-penyair, dan mereka tetap tidak bisa. Dan bagaimana, apa yang menjadi usaha mereka untuk memberikan syubhat-syubhat kepada kaumnya Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu dan kaum muslimin di zaman sekarang. Itu pertanyaan kami. Syukran. Lanjut pertanyaan kedua mungkin. Baik, lanjut pertanyaan kedua Ustaz ya. Sebelumnya Afan Ustaz Humaydi,
Ana pakai akun Kalam 4 karena sembari bantu teman-teman masuk, juga qadarullah ternyata laptop Ana yang pakai akun nama Ana sendiri gagah agak sedikit error, nggak bisa dibuka Google Meet ya, padahal namanya di sini ada. Jadi Ana bertanya pakai akun Kalam. Begini, untuk materinya ada pertanyaan. Al-Quran ini merupakan mujizat terbesar yang menjadi pedoman bagi setiap manusia. Bahkan dalam Al-Quran ini membahas tentang sains seperti itu. Dan setiap kehidupan manusia itu sudah dibahas dalam Al-Quran, juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita ketahui bahwa 7 lapis bumi, kemudian 7 lapis langit, kemudian yang ada di bumi juga yang ada di semuanya ini diciptakan oleh Allah Jalla wa'ala. Dan kita pahami bahwa sains, kemudian ilmu pengetahuan itu nggak akan melenceng, ilmu pengetahuannya benar, nggak akan melenceng dari pada dalil itu sendiri, karena memang bersumber dari Allah Jalla wa'ala. Bahkan sains itu mungkin kita katakan sebagai sunnatullah. Setiap kebenaran sains mungkin termasuk sebagai sunnatullah seperti itu, yang nggak mungkin terlepas dari apa yang sudah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya seperti itu. Nah, di sini ada pertanyaan untuk bukan pertanyaan, sebelum pertanyaannya. Jadi untuk kalau pendapat Ana sendiri mungkin nanti bisa diperbaiki mungkin sama Ustadz, sama teman-teman. Berarti kalau kita nggak mendapatkan kesinkronan antara sains dengan dalil, kemungkinan ada 2 kemungkinan. Yang pertama, entah sainsnya itu belum digali lagi lebih matang, atau kemungkinan kedua entah dalil yang disampaikan itu belum menyeluruh. Mungkin ada dalil-dalil yang lainnya yang menguatkan pendapat dari sains itu, akan tapi seorang ini yang menyampaikan dalil ini tidak hafal ataupun tidak terpikir bahwa ini dalilnya yang menjelaskan tentang sains itu. Jadi antara sains dengan dalil, entah itu Al-Quran juga Sunnah, nggak mungkin bertentangan karena bersumber dari sumber yang satu. Nah, pertanyaannya adalah, apakah seorang yang hafal Quran, yang hafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mampu untuk menafsirkan Quran, ini boleh untuk mengatakan dirinya sebagai ahli dalam bidang dunia, seperti ahli kesehatan atau ahli pendidikan, padahal dia hanya ahli dalam bidang Quran kemudian hadis. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa idza wusidal amr ila ghairi ahli fantazir sa'ah. Nah, ini yang ingin Anda tanyakan, apakah ketika seorang ini sudah memiliki ilmu Quran, menghafal 30 juz, menghafal hadis ribuan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian bisa tafsir Quran itu sendiri, boleh menyebut dirinya sebagai ahli dari bidang kedokteran atau kesehatan atau pendidikan atau bidang dunia lainnya. Syukran wa jazakumullah khair. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya pada Ustadz Gagah. Bisa Ana ulang untuk pertanyaannya, yaitu apakah seseorang yang sudah hafal Al-Quran dan hadis, apakah dia boleh untuk mengatakan bahwa dia ahli dalam bidang pendidikan, kedokteran, ataupun dalam bidang sains? Apakah seperti itu, Ustadz? Nah,
Nah, Ustaz. Apakah ada ingin yang bertanya lagi? Satu pertanyaan lagi mungkin sebelum Ya, boleh ditanggapin dulu ya. Ada 2 pertanyaan sangat menarik, waktu kita juga terbatas hingga 20 menit ke depan. Ada 2 pertanyaan sangat menarik tadi tentang tantangan, para penentang Al-Qur'an ya, baik itu kaum munafikin, kaum musyrikin, ya, baik itu dari kalangan, umat Islam sendiri. Seperti apa sih tantangannya sampai ada mukjizat Al-Qur'an begitu ya, tadi mungkin bisa lebih diperinci. Dan pertanyaan kedua juga tidak kalah menariknya, tentang, korelasi Al-Qur'an dengan keilmuan yang baik. Silakan, bisa ditanggapin dulu. Ada 3 pemakalah ya pada pagi hari ini, ada 3 penyampai, jadi nggak hanya di apa namanya, nggak cuma 1 orang yang menjawab. Nah, silakan. Dan yang lain boleh menanggapi. baik. Untuk pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bahasa Al-Qur'an. Mungkin bisa dimulai dari Sugiarto dulu, Muhammad Sugiarto. Apakah bisa? Mana aja ya. Oh, Wahid. betul. Untuk pertanyaan pertama ya, kenapa umat terdahulu itu sudah diberi peringatan namun mereka tetap kufur begitu ya, tidak menerima tentang Al-Quran gitu. Jadi Bukan seperti itu pertanyaannya kita. Bukan, Ki. Apa syubhat yang dilontarkan kaum penentang Al-Quran untuk mempengaruhi supaya orang tidak beriman kepada Al-Quran? Itu inti pertanyaan kami. Baik yang di zaman sekarang atau di zaman dahulu. Padahal kita mengetahui tadi pembahasan yang disebutkan pemakalah, mukjizat itu sangat Al-Quran itu sangat luar biasa. Dari segi bahasa, dari segi lughahnya, dan kandungan dalamnya. Jadi, padahal sudah seperti itu jelasnya, dan apakah apa yang dilontarkan syubhat-syubhat kepada manusia untuk tidak mempercayai Al-Quran yang sedemikian hebatnya. Syukran. Mungkin yang pertama adalah dalam surat Al-Baqarah disebutkan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Itu mungkin yang paling utama ya, kenapa mereka melontarkan syubhat kepada orang-orang agar tidak beriman kepada Al-Quran, yaitu sesungguhnya orang-orang kafir ya, sama saja bagi mereka kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka juga tidak akan beriman. Ya, jadi sudah Allah terangkan ya tentang ciri-ciri orang kafir itu, syubhat-syubhat mereka terhadap orang-orang agar tidak beriman, itu sudah Allah terangkan. Ya, kemudian di antaranya adalah karena faktor gengsi ya, gengsi mereka ya, agak sifat yang muncul dari mereka ya karena kebanggaan ya, karena kebanggaan dari segala kecapian mereka ya, yang mana mereka mungkin punya penganut ya, penganut banyak ya, orang-orang yang mungkin percaya sama orang-orang kafir itu banyak ya, sehingga orang-orang ketika mau beriman kepada Al-Quran, kepada Allah, mereka lontarkan subhat-subhat ya, subhat-subhat bagaimana seperti misalnya dalam kisah Nabi Nuh ya, kisah Nabi Nuh itu ketika orang-orang masih beribadah kepada Allah Ta'ala, kemudian orang-orang soleh dari mereka itu meninggal dunia, kemudian diberilah subhat-subhat berupa bagaimana agar orang-orang itu mengingat orang-orang soleh dari mereka dengan cara membuat gambar ya, awalnya membuat gambar-gambar ya, sehingga tujuannya adalah supaya mereka lontarkan adalah agar orang-orang itu
ya bisa mengingat orang-orang soleh itu gitu. Awalnya seperti itu, mereka kemudian pasang gambar-gambar sehingga orang-orang mengingat. Kemudian dilontarkan sebuah lagi yang kedua, bagaimana kalau dibuat patung saja, ya. Ya, dibuat patung aja agar kamu bisa langsung meminta kepada orang soleh tersebut gitu. Nah, sehingga dibuatlah patung-patung ya. Kemudian mereka mulailah terpengaruh dengan subhat itu, mereka kemudian beribadah kepada patung tersebut, menyembah patung walaupun oleh Nabi Nuh diperingatkan kepada umatnya agar tidak menyembah patung, mereka tetap menyembah patung. Jadi karena unsur itulah ya, karena unsur gengsi ya, kemudian unsur sombong ya, yang menyebabkan mereka itu menolak kebenaran ya, dan menolak peringatan yang disampaikan oleh nabi-nabi terdahulu ya, dan melontarkan subhat-subhat kepada orang-orang dari kaumnya. Mungkin itu jawaban Anda dari pertanyaan pertama. Nanti mungkin bisa ditambahkan oleh yang lain. Kemudian pertanyaan kedua sekalian ya, apakah orang yang ahli dalam agama boleh mengakui dirinya paham ilmu-ilmu yang lain seperti kedokteran gitu, karena dia paham tafsir misalnya seperti itu ya? Pertanyaannya tentu itu tidak benar ya, tentu tidak benar karena masing-masing ya, pertama ya kita tentu beriman kepada Allah ya, bahwasanya Allah itu memberikan sedikit ilmunya kepada hamba-hambanya ya, dan Allah lebihkan sedikit seorang daripada sebagian orang yang lainnya. Jadi ketika orang sudah paham misalkan dalam ilmu tafsir ya, dan itulah ilmu yang digelutinya, maka sudah tidak selayaknya dia merasa dirinya paham dengan ilmu yang lainnya seperti ilmu kedokteran, padahal dia bukanlah orang yang berkecimpung di dalam dunia kedokteran, bahkan belajar ilmu kedokterannya pun tidak. Jadi harus bisa sadar diri ya. Jadi kembali kepada pertanyaan pertama, janganlah gengsi gitu ya, janganlah gengsi terhadap apa yang dimilikinya. Kalau dirinya memiliki ilmu tentang tafsir, dia sebagai mufassir misalnya, maka tidak layak dia kemudian karena dia paham misalkan tentang Tibu Nabawi yang mungkin lagi rame gitu ya, dia paham tafsirnya, kemudian dengan ini saya bisa menjadi tabib karena tafsir ini gitu. Tentu itu tidak benar, maka kembalikanlah kepada ilmu yang dia miliki. Mungkin itu jawaban dari Anda, mungkin bisa ditambahkan oleh Sugiyarto dan Wahid Fadl. Ya, Assalamualaikum. Afwan, pertanyaan kami belum terjawab oleh pemakalah ya. Yang kami tanyakan bukan kenapa mereka tidak beriman. Nah, itu betul jawabannya, karena mereka ya ditutup oleh Allah telinganya dan hatinya, mungkin seperti itu ya. Tapi pertanyaan kami, nah setelah mereka tidak beriman, ya katakanlah seperti tadi tidak beriman, kemudian mereka kan akan mencari pengikut begitu ya. Apa slogan dan apa statement yang mereka umbar-umbar ke masyarakat agar masyarakat tidak percaya dengan Al-Quran? Ini kita fokus ke Al-Quran, bukan ke zaman Nabi Nuh dan zaman Nabi yang lain. Hanya pada Al-Quran terlebih dahulu. Nah, Baik. apa statement orang-orang liberal zaman sekarang ya, dan kaum musyrikin zaman dahulu terhadap Al-Quran, agar orang tidak beriman kepada Al-Quran? Itu pertanyaan kami belum terjawab. Baik. Anak akan coba jawab untuk yang pertanyaan pertama ini. Kaum musyrikin saat itu banyak memberikan tuduhan-tuduhan yang batil kepada Rasulullah. Yaitu diantaranya yang pertama, menuduh Rasulullah itu sebagai seorang yang gila. Ini bisa dilihat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-6, wa qalu ya ayyuhalladzina nuzzala alaihi dzikru innaka lamajnun. Yang kemudian Allah bantah dalam surat Al-Qalam ayat 2. Ma anta
binikmati rabbika bimajnun. Berkat nikmat Rabbmu, kamu Muhammad sekali-sekali bukan orang yang gila. Kemudian mereka juga menuduh Rasulullah ini sebagai tukang sihir atau orang yang terkena sihir. Dalam surat As-Saff ayat 4 di situ disebutkan bahwa orang kaum musyrikin menuduh bahwa Nabi Muhammad adalah ahli sihir yang banyak berdusta. Kemudian di surat Al-Furqan ayat 8, in tattabi'una illa rajulam masyhura. Kamu sekalian tidak lain hanya mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Kemudian tujuan yang lain yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berbuat dusta. Ini sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat yang keempat, yaitu Al-Quran ini tidak lain hanyalah kebohongan yang diada-adakan oleh Muhammad dan dia dibantu oleh kaum yang lain. Mereka juga menuduh apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dalam Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Seperti dalam surat Al-Furqan ayat 5, yaitu dongeng-dongengan orang yang mereka berkata, dongeng-dongengan orang-orang dahulu diminta supaya dituliskan, maka dibacakanlah dongeng itu kepadanya setiap pagi dan petang. Mereka juga menuduh bahwa Al-Quran itu bukan berasal dari Allah, melainkan berasal dari manusia. Padahal kan sudah jelas bahwa Rasulullah itu adalah orang yang ummi. Jadi tidak mungkin apa yang Rasulullah sampaikan itu berasal dari perkataan Rasulullah semata. Yaitu tujuan mereka sampaikan dalam surat seperti disampaikan dalam surat An-Nahl ayat 103. Sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepada bahasa Ajam. Sedangkan Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Kemudian masih banyak lagi tujuan yang lain. Adapun untuk kondisi sekarang, seperti halnya kaum liberal, itu di antara sebab yang mereka lemparkan yaitu menuduh bahwa Al-Quran itu berisi tentang ajaran-ajaran yang sesat dan membahayakan, tentang ayat-ayat jihad yang distatementkan sebagai seperti teroris. Kemudian kaum feminis mengatakan bahwa Al-Quran itu diskriminatif terhadap kaum wanita. Dan masih banyak lagi tuduhan-tuduhan yang lain yang dilemparkan oleh kaum-kaum belakangan ini. Mungkin itu sebagian yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan subhat-subhat yang kaum musyrikin dan kaum musyrikin terdahulu dan kaum musyrikin kontemporer berkaitan dengan kemujizatan Al-Quran. Apakah sudah jawaban kami? Iya, alhamdulillah sudah terjawab sebagiannya. Syukran untuk pemakaran. Bagi teman-teman yang ingin menambahkan lebih lanjut, tafadhol.
Bismillah, mungkin saya menambahkan sedikit saja, Ustaz. Wan. Eh, eh, Seperti yang kita ketahui, orang-orang pada zaman sekarang menentang Al-Quran itu juga dengan apa namanya, hal yang berdampak bagi kehidupan manusia gitu, Ustaz. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menciptakan manusia, semua makhluk atau manusia berpasang-pasangan, semua makhluk berpasang-pasangan. Mereka mengubah mindset orang-orang seperti mengadakan hal yang tidak baik seperti gay atau yang sepertinya gitu. Dan juga Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, dan mereka membuat penelitian yang merubah pikiran semua orang bahwasanya manusia itu terlahir atau tercipta dari kera gitu. Mungkin dengan hal-hal seperti ini yang sedikit-sedikit mengecoh dari mereka untuk mengubah mindset orang-orang terhadap Al-Quran. Mungkin itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas tambahannya. Tentu di setiap zaman akan banyak yang menentang subhat, memberikan subhat tentang Al-Quran ini ataupun mendustakan Al-Quran. Akan tetapi Allah sudah berfirman, fasda' bima tu'maru wa a'rid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Surat Al-Hijr ayat 94. Tafadhol bila masih ada yang ingin menambahkan atau mungkin ada yang ingin bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas makalahnya. Pertanyaan singkat. Mungkin bisa diberikan satu contoh keindahan balaghah Al-Quran dengan sedikit penjelasannya, yang mana salah satu ijaz atau mukjizat dari Al-Quran ialah keindahan balaghahnya. Mungkin itu saja pertanyaannya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab pada Ah Faisal atau Ah Muhammad Sugiarto. Afwan berkenan untuk di luar peserta membantu ini keindahan. Anak ingat pernah baca kisah Rakhil Maktum yang versi bahasa Arabnya. Nah, dapatkan kisah tatkala Nabi di awal-awal kenabian dituduh, kemudian penyihir dan sebagainya disampaikan oleh yang tadi pemateri. Kemudian banyak kaum musyrikin maupun ada di luar Mekah ya ingin bertemu dengan Muhammad. Salah satunya kalau nggak salah namanya yang dari Yaman ya.
Dimad Al-Azdi, kalau nggak salah namanya, ya, ingin meniatkan dirinya dari Yaman datang ke Mekah untuk meruqyah Nabi Muhammad, karena beliau ini seorang peruqyah. Kemudian sampailah di Mekah, singkat ceritanya, dan kemudian dia ingin bertemu dengan Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala bertemu dia ingin meruqyah. Bahkan ungkapan beliau, lau inni ataitu hadzal rajul la'alla Allah yashfi'u ala yadi. Apabila aku bertemu dengan orang ini, Muhammad, semoga Allah menyembuhkannya dari tanganku. Fa subhanallah, tatkala sampai, ya, cerita ini ada rentetannya lagi. Langsung saja, tatkala sampai dengan Muhammad, ya, Nabi kita SAW ya tidak menanggapi ucapan beliau, ya, tapi Nabi kita SAW langsung mengungkapkan dengan khutbah hajah yang kita dengar sekarang ini, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, sampai dengan wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ma'ruf, sebagaimana kita dengar sekarang. Maka beliau meminta ulang kurang lebih 3 kali, ya, 3 kali ulangan. Kemudian beliau ungkapannya setelah mendengar khutbah hajah yang disampaikan oleh Nabi kita, kurang lebih, ya, sungguh aku telah mendengar ucapan dukun atau ucapan sihir yang semisalnya, ya, yang mana ucapan ini belum pernah mendengar sebelum ucapanmu tadi, ya. Sungguh kalimatmu yang kau ucapkan tadi, ya, mencapai kedalaman lautan yang sangat dalam. Kemudian langsung sahabat tadi Al-Azdi mengatakan, berikan tanganmu, kubaik engkau. Ini salah satu mukjizat atau keindahan fasahah balaghah dari bahasa Arab. Allah taala alam. Syukran pemateri. Nah, mungkin saya tambahkan pertanyaan dari jawaban. Diizinkan? Tafadhol. Balagha Al-Quran itu berada pada tingkat kemukjizatan. Kemukjizatannya itu jelas tidak diragukan. Menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin, ya, dari hikmah kemukjizatan balagha itu, ada nggak poin-poin atau hal-hal yang bisa diketahui sehingga bisa difahami kedalaman kemukjizatan balagha Al-Quran? Mungkin seperti strukturnya, atau mungkin dari makna atau retorika bahasanya, keindahan bahasanya itu sendiri, atau redaksi atau kefasihan mungkin, atau mungkin penjelasan-penjelasan yang sangat apik dalam sebuah ayat, atau mungkin dia berbentuk perumpamaan sehingga dari balagha itu sendiri kita bisa merasakan suatu kemukjizatan yang luar biasa dari sebuah ayat. Itu pertanyaannya. Syukran. Nah, jazakallahu khairan. Mungkin ana kasih contoh satu ayat dalam surat Al-Ikhlas, yaitu walam yakullahu kufuwan ahad. Sedangkan dalam gramatika bahasa Arab, orang biasa, orang Arab mengatakan, maka walam yakun ahadun kufuwan lahu. Nah, ini bagaimana bahasa Al-Quran bisa menyusunnya secara indah disesuaikan dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Mungkin seperti itu. Sudah 8.45 ya, bisa closing, bisa Anda kasih ya closing sebentar. Nah, Ya, demikian silakan. dari penyampaian kami dari kelompok 5. Tentunya masih banyak kekurangan dari kami. Kami ucapkan jazakallahu khairan atas pertanyaan dan masukan yang datang kepada kami. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ikhwah. Masya Allah luar biasa untuk konten presentasi pada pagi hari ini. Baik, catatan untuk makalah ya. Makalahnya sudah bagus, kontennya sudah cakep, sudah luar biasa. Ada catatan sedikit, satu mengenai catatan kaki ya. Untuk footnote tolong diperjelas antum ini ngambil citasi dari mana gitu ya. Contoh ini ada 4 kesimpulan, ini diambil dari mana. Nah, jangan cuman diambil dari jurnal A ya, jangan seperti ini, tapi diperinci lagi jurnal A ini sumbernya dari mana. Nah, dari situ sering saya kasih info ke kawan-kawan, nanti ketika kawan-kawan membuat karya ilmiah, syukur-syukur bisa tembus sampai jurnal gitu ya, alhamdulillah. Nah, nanti biasa dengan budaya ilmiah, ini citasinya dari mana. Tuh, jadi perjelas lagi untuk catatan kaki, termasuk kelompok kemarin ya, saya minta untuk diperbaiki lagi catatan kakinya, karena kemarin hampir nihil catatan kaki. Nah, padahal di daftar pustakanya banyak. Kemudian terakhir, catatan di daftar pustaka. Ya, daftar pustaka kita sudah punya SOP, pernah Hana share bagaimana cara menulis penulisan daftar pustaka, dan ini dipakai SOP-nya dari dulu ketika kawan-kawan sekolah sampai sekarang tetap seperti itu, belum ada perubahan. Dan di seluruh internasional dipakai juga sama seperti itu. Jadi seperti ini misalkan Mana Al-Qotton. Nama beliau kan memang Prof. Mana Al-Qotton ya. Jadi di Al-Qotton dulu, koma, baru Mana ya, dibalik dulu namanya. Terus sesuai dengan SOP yang sudah pernah kita bahas. Nah, yang dicetak italik miring itu hanya judul, yang lain nggak perlu italik. Nah, itu. Kemudian nggak perlu ada halaman. Halaman itu di catatan kaki. Jadi ketika di di daftar pustaka nggak perlu. Begitu ya kawan-kawan. Nah, ini termasuk tugas Ana ya. Amanah ilmiah harus disampaikan, termasuk amanahnya sebagai seorang pengajar. Ketika nanti kawan-kawan bimbingan juga sama seperti itu. Ya, dosen pembimbingnya akan cerewet. Kalau dosen pembimbingnya nggak cerewet, nah itu berarti dipertanyakan gitu ya. Tapi berikutnya masuk pada konten, tadi ada beberapa pertanyaan sangat luar biasa ya. Sudah dijelaskan kenapa ijazul Quran, bahwasanya Allah hikmah-hikmahnya sesuai dengan relevansi zaman dan tempat yang ada. Maka dikatakan ahli al-Islam solih fi kulli makan wa zaman. Islam itu relevan ya, soleh, bagus dimanapun tempatnya dan waktunya. Maka anak kasih tambahan judulnya Ijazul Quran, tentang aspek dan relevansinya dari masa ke masa seperti apa. Apakah sudah usang? Apakah hanya dibahas tentang masalah bahasa? Kita nggak boleh memperbaharui arah pemahaman ijazul Quran, atau seperti apa gitu ya. Jadi tidak dikatakan bid'ah. Nah, nggak sedikit-sedikit bid'ah gitu ya. Tip ini mengenai etimologinya, jadi nggak beda jauh dengan yang disampaikan. Adapun secara terminologi banyak ya. Intinya kharik anil adah li yu'jiz anin li hujjati ila i'jazi man yukhalifah, adalah suatu yang di luar kebiasaan manusia, tujuannya melemahkan ideologi dan analis daripada argumen daripada para penentangnya. Oke, tujuannya seperti itu. Kemudian kawan-kawan, ini termasuk makna terminologi dari para ahli. Kesimpulannya mirip seperti yang disampaikan, adalah suatu yang di luar kebiasaan, kharik anil adah. Kemudian hadza ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian adanya tantangan dan tidak dapat dikalahkan. Maka dikatakan para Said Agil Munawar, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar. Kenapa? Karena dia kekal abadi sampai hari kiamat. Wa inna lahu lahafidun, sampai nanti hari kiamat dijaga Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya. Apa bedanya? Kalau mukjizat yang lain dia sudah purna, sudah sirna dan selesai. Ketika nabinya meninggal sudah selesai, nggak ada lagi ya. Bahkan kitab sucinya pun sudah ada tahrif, ada perubahan. Adapun Al-Qur'an selalu dijaga. Kemarin kita bahas tentang tentang tadwinul Quran ya, tentang kodifikasi Al-Qur'an. Jangankan satu kalimat, satu titik, satu huruf saja ketahuan ya, dia bukan dari Al-Qur'an. Oke. Maka tadi dikatakan apa sih syubhatnya? Banyak sekali ya syubhatnya.
ya, termasuk tentang entitas Al-Quran, ya, termasuk tentang entitas bahasa Arab, kekhasan bahasa Arab. Dipertanyakan, ya, dahulu orang-orang dahulu, ya, banyak sekali syubhat-syubhatnya. Al-Quran tadi disebutkan betul oleh para pemakalah yang menjawab, dahulu sebutkan Al-Quran hanya dongeng belaka, Al-Quran ini hanya buatan Muhammad, Al-Quran ini hanya dari ide pemikiran hasil karya cipta Muhammad SAW. Ternyata enggak, justru dengan adanya ijazul Quran ini, ya, membuktikan bahwasanya tadi disampaikan, ya, bahwa saya membuktikan Al-Quran ini bukan berasal dari Nabi SAW, karena termasuk salah satu penafsiran ummi yang sering kita dengar, yaitu layak ro wala yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Nah, dari sini juga mengandung implikasi bahwasanya Al-Quran itu berasal dari berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari hasil karya cipta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sekali coba dilontarkan. Kemudian adanya apa namanya tadi, ya, karena ini cuman kayak gini, ya, kawan-kawan pernah dengar adanya Musailamah Al-Kadzab, ya. Musailamah Al-Kadzab ini tokoh-tokoh yang ditantang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ada Musailamah, misalkan turun surat Al-Asr, dalam surat riwayat dikatakan apa yang turun padamu, surat Al-Asr, bacakan wal asr. Kemudian dia membuat ayat, ya, yang sangat terkenal, apa itu? Al-wabar wal wabar, ya, tentang kelinci. Laka udunan was sodar, kamu punya telinga, dua telinga yang panjang dan punya dada yang lebar. Nah, kemudian apa namanya, tidaklah kehidupannya dihabiskan kecuali fi hakar wan nakar, di lubang dan apa namanya, engkau membuat lubang untuk hidup di sana. Nah, dia ingin membandingkan, ya, antara surat Al-Asr yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dirinya. Asa juga bisa kalau cuma kayak gitu doang, 3 ayat doang, ya, sangat jauh bedanya. Lihat, ya, kalau tadi ditanyakan oleh para penanya, seperti apa sih ijazul Quran dari segi bahasa, balaghahnya tinggi, coba lihat, bandingkan, ya, apa yang dibuat oleh manusia biasa, ya, apa yang dibuat oleh seorang yang mengaku dirinya nabi, ya, mengaku, ya, ini mengaku bukan diakui. Maka kalau disinkronisasi dengan pertanyaan yang kedua tadi, apakah boleh seorang mengklaim dirinya sebagai seorang ahli? Nah, ini sangat apa namanya, fenomena di masyarakat, ya, sangat tersebar dan sangat banyak di masyarakat, fenomena masyarakat. Jadi mengulamakan diri, mengustadkan diri, ya, menganggap dirinya ahli, boleh enggak? Enggak boleh. Ya, dikatakan suatu kaidah, la ya'rif wa la ya'lam annahu alim illal ngalim. Tidak ada yang mengetahui dirinya itu seorang yang ahli kecuali pakar, kecuali ahli, ya. Kalau mengklaim, ya, semua orang mengklaim, ya, maka dikatakan apa indikatornya Anda seorang ahli. Maka bisa ada alat ukurnya, 1, 2, 3, 4, ya. Mungkin satu dari identitas akademiknya, ijazahnya, dan seterusnya, ya, ada di sana, ya, ada tolak ukurnya. Ya, boleh nggak seorang dia sudah hafiz 30 juz, lalu dia mentafsirkan, ya, tafsir itu banyak sekali, ya, tafsir itu runtutan ilmunya banyak, nggak cuma bahasa Arab, ya, itu satu. Yang kedua, ketika dia ingin mengeluarkan, ya, statement suatu terminologi suatu ilmu, pernyataan suatu ilmu, ya, maka ditunjang, ya, keilmuan tersebut dengan disiplin ilmu tersebut. Contoh, ya, dia ingin istinbat masalah fikih, ya, tentu ditunjang oleh kemampuan dia dalam ilmu fikih. Kalau dia cuma hafal doang, nggak paham gimana cara menginterpretasikan daripada ayat Al-Quran tersebut, ya, bagaimana dia memahami, gitu loh, ya. Kemudian dia mengklaim dirinya ahli pendidikan. Ini kan cuma klaim. Kalau klaim saja semua orang bisa. Musailamah Al-Kadzab mengklaim dirinya seorang nabi, ya, namanya nabi palsu. Siapa yang mengklaim dirimu? Siapa yang menganggap dirimu seorang nabi? Ya, seorang nabi harusnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang yang ahli, ya, tentunya para pakar itu mengakui keahlian dirinya, baru dianggap sebagai seorang ahli, gitu, ya. Nah, coba rasakan surat Al-Asr dengan Al-Wabar wal Wabar yang dibuat oleh si tokoh palsu ini, si nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Sangat jauh, kan? Ya, sangat jauh dirasakan. Banyak sekali ilmu balaghah, kawan. Dalam Al-Quran itu terkandung banyak sekali macam bahasa,
ya, dalam disiplin ilmu bahasa. Nggak hanya balaghah. Balaghah bertitik pada 3 unsur. Ilmu badi, ya, tentang keindahan bahasa, ilmu ma'ani, ya, tentang pendalaman maknanya. Kemudian satu lagi apa? Badi, ma'ani, dan satu lagi apa? Bayan, ya. Dikatakan dalam suatu perkataan, inna fil bayani lasihra. Ketika seorang, ya, sales misalkan, ya, dia orang nggak mau beli, tapi karena kayaknya menarik nih pembawaannya, akhirnya jadi beli. Tadinya nggak mau daftar di kampus ini, tapi karena pembawaannya menarik si salesnya, akhirnya jadi daftar. Maka dikatakan inna fil bayani lasihra. Ya, dalam satu ungkapan yang menarik, retorika yang menarik, itu bisa membuat orang tertarik, ya, bahkan bisa masuk dalam agama Islam. Dalam tadi betul dikisahkan dalam tarikh, dalam Rahiqul Maktum dan tarikh Ibnu Hisham dan lain sebutkan, ada seorang utusan dari Quraisy diminta untuk datang pada Nabi SAW, ya. Coba nggak tahu tadi tentang ruqyah atau apa, ya, nanti bisa dirujuk lagi di kitab sirah. Kemudian diperdengarkan di sana surat Toha atau apa saya lupa, ya, kemudian leleh hatinya, ya, dia harusnya menceramahi Nabi, malah dia leleh dengan Al-Quran. Akhirnya dia menjadi seorang tokoh, dia adalah pakar bahasa paling tinggi di kaumnya, ya, diminta tadinya untuk memurtadkan Nabi, malah dirinya murtad dari agama aslinya, masuk dalam agama Islam, ya. Itu merupakan bukti kemujizatan Al-Quran, betapa tinggi bahasa Al-Quran. Di dalam Al-Quran ada badi misalkan tentang saja, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ya, apa saja kawan-kawan? Apa itu saja? Apa saja? Yang sama akhirnya. Ittifaqul kalam, ittifaqul harf, ittifaqu an-nutq fi awakhiril al-jumlah, ya. Adanya persamaan rima dalam setiap kata. Ya, Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Kalau manusia bikin saja, ya, banyak yang takalluf, Maka dalam ilmu sastra, dalam ilmu adab, ya, kawan-kawan, itu ada pembaharuan dalam ilmu adab. Ya, dahulu mereka terlalu takalluf dalam saja. Akhirnya ada metode baru dalam pembuatan penulisan buku. Nah, seperti itu, ya. Baik. Kemudian mengenai tadi, ya, entitas bahasa Arab, ya, banyak kita meragukan tentang bahasa Arab. Kenapa sih harus bahasa Arab, ya? Kenapa harus bahasa Arab? Nah, bahkan menurut penelitian dari suatu universitas Islam di Indonesia, tepatnya di Jawa Barat, dalam tesisnya beliau menggugat tentang entitas bahasa, keunikan bahasa Arab. Kenapa harus bahasa Arab? Ya, ujung-ujungnya seperti yang kemarin kita bahas tentang kodifikasi Al-Quran, dia mengatakan karena dia berbahasa Arab, sahabat berbahasa Arab, kemudian di sana ada olah karya dari para sahabat, mengatakan 50% ayat daripada Al-Quran itu sudah nggak otentik, ya. Maka dia mengatakan tentang otentitas Al-Quran. Dia membuat buku yaitu menolak keorisinalitas Al-Quran, ya, tentang keotentikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ke situnya, ya. Banyak sekali syubhat-syubhat orang sekarang, ya, digugat terus Al-Quran. Nggak cuma Al-Quran, hadis pun digugat. Ya, ini kan cuma perkataan Muhammad, ngapain sih lebih-lebihkan, kan, seperti itu, ya. Banyak sekali, ya, ayat Al-Quran digodok terus, ya, digodok bukan untuk dipelajari, bukan untuk diamalkan, tapi untuk ditiadakan. Ayat tentang hijab, kawan-kawan ngapain harus berhijab, itu kan di Arab panas, ngapain, akhirnya anak daripada para tokoh-tokoh yang dianggap tokoh Islam, profesor dan seterusnya nggak berhijab karena menganggap, ya, seperti ini. Apakah orang bisa tafsir terus enaknya sendiri? Nggak bisa, harus didukung ilmu-ilmu yang lain, ya. Dia mau menetapkan istinbat ilmu fikih, ada ilmu usul fikih, qawaidul fikih, ya, sholih mursal dan seterusnya, banyak yang harus dipelajari. Jadi nggak bisa dia cuma hafiz Quran kemudian mentang-mentang langsung kemana-mana, ya. Oh, saya ahli fikih, saya ahli bahasa, nggak bisa, harus belajar lebih lanjut, ya, seperti itu, mengupgrade. Kenapa seorang Ibnu Qayyim al-Jauziyah, dia seorang hafidz Quran, dia seorang hafal hadis, ya, hafidz hadis, kemudian dia bisa mengeluarkan, ya, ilmu dalam bidang kedokteran karena beliau mempelajari, mendalami ilmu tersebut, nggak sembarangan,
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala yang mendalami ilmu kedokteran, mendalami ilmu falakiyah tentang astronomi, bukan astrologi ya, bukan ramalan bintang ya, begitu. Imam Ibnu Rus ya, Ibnu Rus al-Hafidh yang besar di Andalusia. Nah, beliau kenapa seorang dokter, seorang filsuf? Karena beliau mendalami ya ilmu kedokteran, ya mendalami ilmu fikih, ilmu hadis dan seterusnya. Kawan-kawan, dalam menilai sesuatu katanya harus objektif ya, agar nilai keilmiahannya terjaga harus objektif. Maka saya datangkan seorang peneliti barat bernama Philips K. Hitti mengatakan tentang keunikan bahasa Arab, tentang entitas bahasa Arab. Kenapa sih dipilih Al-Quran dengan bahasa Arab? Katanya Philips Hitti ya, Al-Quran bahasa Arab itu unik. Satu, dia terdiri dari 3 kata saja, rata-rata 3 kata. Baru nanti ada perkembangan dalam ilmu shorof ya. Kitab ya, dari kata kataba, jalasa, qoro'a dan seterusnya. Kemudian 2 periodik fi'il. Kata kerja hanya ada 2 periodik menurut Philip Hitti ya. Karena yang utama mudhari madhi dan mudhari. Amr itu tambahan. Nah, kemudian bisa ditafsir dari kata qoro'a bisa jadi Quran, qoro'ah, kiro'ah, dan seterusnya. Bisa di i'rab. Apa sih klasifikasinya dalam kalimat? Contoh qoro'ah Muhammadun al-kitab. Al-kitab sebagai apa kawan-kawan? Qoro'ah Muhammadun al-kitab. Al-kitab klasifikasinya dalam kalimat sebagai apa? Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Bisa di i'rab. Ya, gitu. Sinonimnya beragam. Ya, ada qoro'ah, ada tala, ya, ada tanawala. Sama, artinya membaca. Tergantung nanti konteks kalimatnya seperti apa. Tata bahasa saya mendetail perbedaan gender, ya. Ada anta, ada anti, ada huwa, ada hiya, ada antum, ada antuna dan seterusnya, ya. Ketika dikatakan dahabti, siapa yang pergi? Siapa yang pergi dahabti? Perempuan, kamu Perempuan. perempuan. Ya, ketika dia bilang dahabat, siapa yang pergi? Dia Perempuan. Perempuan juga. Iya. Bisa diketahui dari satu kata itu. Coba lihat bahasa Indonesia. Ya, dia telah pergi. Laki-laki atau perempuan? Belum tahu. Nah, ada yang mengatakan perempuan benar. dari mana? Alat ukurnya apa? Indikasinya apa? Bisa dikatakan perempuan yang pergi. Nggak tahu. Karena di situ ya majhul, nggak disebut fa'ilnya. Kecuali disebut fa'ilnya. Ya, Zainab dia telah pergi dari Indonesia. Ya, bisa diketahui karena ketahui fa'il. Tapi kalau bahasa Arab, ya fa'ilnya pun mustatir, ya tersembunyi bisa diketahui. Uniknya bahasa Arab, ya. Dan banyak lagi pendapat-pendapat ulama Islam yang lain. Ya, Imam Sa'di mengatakan bahasa Arab itu bahasa yang paling mulia, diturunkan pada Nabi paling mulia, diturunkan di tempat yang paling mulia, diletakkan pada tempat yang paling mulia, hati kaum muslimin, ya, dan seterusnya. Banyak sekali pendapat. Kemudian tadi tentang ijazah lugawi apa saja, uslubnya tinggi, fasahah, badiiyah dan seterusnya. Seperti disebutkan Imam Bakilani ada 10 aspek ya. Imam Bakilani menyebutkan ada 10 aspek ya. Kemudian tentang hal metafisik ya. Kawan-kawan semua, menurut Syekh Mana Al-Qattan, aspek ijazul Quran itu ada 3 macam ya. Pertama tentang language, tentang bahasa. Kemudian tentang keilmiahan. Kemudian ada tasyri', hikmah tasyri', tujuan tasyri', alasan tasyri' dan seterusnya. Nah, ijaz lugawi itu menurut Imam Bakilani ya paling intinya ada tentang metafisik ya, tentang sesuatu yang gaib ya. Menunjukkan hal ini adalah tadi ya, kalau Al-Quran ini nggak otentik, kalau Al-Quran ini nggak berasal dari Allah, kan kamu katakan Nabi itu ummi, ya nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Dari mana dia bisa menghasilkan suatu karya, ya? Dan dalam Al-Quran adalah sastranya paling tinggi. Nah, ini kawan-kawan yang Allah Subhanahu Wa Taala ya melegalisasi Al-Quran itu berbahasa Arab, diturunkan Al-Quran itu dalam Arabian, dalam bahasa Arab. Tadi ya, kenapa harus bahasa Arab? Nah, ini yang orang banyak pertanyakan, kenapa nggak harus bahasa gue, bahasa Betawi atau apa gitu ya. Aspek berikutnya tentang hal gaib tadi nggak disebutkan ya di makalah. Saya tambahkan aspek misalkan tentang hal yang sudah lalu ya, jasad Fir'aun Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan agar menjadi pembelajaran bagi manusia. Lihat nanti di surat Yunus ayat ke-90 92
Kemudian tentang kaum Ad, kaum Samud yang sudah hancur, ya Allah Subhanahu wa taala ceritakan kembali detail dalam Al-Qur'an. Ya. Kalau ini kawan-kawan di kitab sejarah bisa ada penambahan pengurangan. Ya, kawan-kawan pernah mengalami ya, mungkin yang kelahiran tahun 70, 80 ya. Ada yang kelahiran tahun 80-an? Ada Ustaz. Nah, dulu pernah dapat Bu pembelajaran namanya PSD ya. Pembelajaran sejarah bangsa-bangsa PSBB. Nah, dapat pelajaran Bu? Belum? Dapat Ustaz. Udah lupa Ustaz. Masya Allah. Nah, kayaknya lebih senior dari Ana ini. Ya, dulu ada pembelajaran sejarah. Jadi pembelajaran di Kemendiknas itu sesuai dengan rezim yang berlaku. Ya, sesuai dengan kementerian yang berlaku. Siapa yang memegang sekarang, ya itu akan dinaikkan. Nah, seperti itu. Itu manusia. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala entitas, ya, orisinilitas dari sana seperti itu dijaga. Ya, kemarin kita bahas, jangankan satu kata, satu harokat, satu titik saja, yang ini ya, ini ba, akan ketahuan, ya, akan ketahuan. Perkara gaib yang akan datang, misalkan kemenangan bangsa Bizantium ya, terhadap kerajaan Persia, Bizantium Romawi terhadap kerajaan Persia dalam surat Ar-Rum ayat 1 sampai ayat ke-5. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian arah ini ya kawan-kawan, arah pemahaman ijaz yang kita bahas ini ya, tadinya dari Imam Jahid ya tentang ijazul Quran, Muhammad bin Zaid tentang kitabnya juga namanya Ijazul Quran, Ar-Rumi Ijazul Quran, Imam Baqilani Ijazul Quran. Rata-rata membahas tentang ijazul lughawi, tentang bahasa ya. Kemudian dikembangkan oleh para ilmuwan muslim, Razak Naufal misalkan, ijazu al-adad al-Qur'anil Karim ya. Beragam macam mukjizat Al-Qur'an ya yang berada di Al-Quran, beragam macam mukjizat yang berada di Al-Quran, dan seterusnya banyak ya, pengembangan para ahli, dan mereka nggak hanya ahli dalam bidang Al-Quran, tentu mereka mendalami ilmu-ilmu seterusnya ya, ilmu-ilmu yang apa namanya dikeluarkannya ya, banyak sekali ya. Asatidz kita juga banyak, mereka ahli dalam kimia, ahli dalam fisika, ahli dalam ilmu astronomi, mereka juga apa namanya ulama. Misalkan ada seorang imam ya di Haram, dia adalah seorang apa namanya ilmuwan dalam bidang matematika, nggak ada masalah. Bahkan ada di tahun kemarin ini di pertengahan corona datang ke Indonesia, beliau adalah ulama besar ya, seorang dokter, ahli matematika, ahli kimia, hafal Quran, hafal hadis ya, ilmu fikih dan seterusnya, datang ke Indonesia ngajar ya, memberikan tausiah itu sendiri, mengajar pesantren, nggak hanya masalah agama. Nah, relevansi ijazul Quran dengan saya yang tadi disebutkan banyak ya aspek-aspeknya. Nah, ini Anda contohkan dalam surat An-Nahl misalkan tentang perkembangan embrio, penentuan jenis kelaminnya seperti apa sih ya. Wa anna khalaqa zawjayn dzakar wa unsa, diciptakan saling berpangsangan antara laki-laki perempuan, kemudian menentukan bagaimana min nutfatin tumna ya, dari nutfah, dari air yang antara laki-laki dan perempuan nanti bisa ditentukan apa namanya jenis kelaminnya. Apa itu? Yaitu kromosom ya, kromosom manusia X dan Y. Kemudian ketika mereka bertemu, ketika lebih didominasi X bertemu dengan Y, maka akan terbentuk laki-laki ya. Ketika apa namanya X dengan X, maka akan terbentuk perempuan misalkan. Nah, ini adalah perkembangan dengan banyak sekali ya, tentang oksigen itu banyak sekali ya. Kemudian tadi betul dikatakan bahwasanya apa namanya dia bukan atau tidak bisa ya, akan tapi belum meneliti dalam Al-Quran, dan lebih banyak meneliti ini bahkan bukan kaum muslimin kawan-kawan, bahkan kaum orientalis ya, kaum apa namanya mereka para penentang Al-Quran banyak sekali meneliti Al-Quran ya. Saya katakan mereka itu bahkan hafal Sahih Bukhari, Imam At-Tirmidzi dan seterusnya. Tujuannya apa? Bukan untuk diamalkan, tapi untuk meruntuhkan dan merobohkan keimanan kaum muslimin. Kawan-kawan, validitas Al-Quran itu
ya menurut para ilmuwan, terutama ilmuwan barat, mereka yang ingin mengkomparasikan antara keilmuan Al-Quran dengan ulumul Quran dengan keilmiahan mereka, maka bisa diuji ya tadi ya, kalau kamu menjadi ahli maka harus ada alat ukurnya. Seperti apa alat ukurnya? Harus ada pengujiannya. Ya, ketika kalian mengeluarkan statement seperti ini, contoh misalkan seorang bikin metode bisa bahasa Arab 3 detik ya, misalkan ada yang bikin metode seperti itu bisa bahasa Arab dengan 3 detik, ada nggak? Halo kawan-kawan, masih ada nggak orangnya? Nggak ada. Nggak ada, orangnya pada pergi. Bicara saja nggak lebih dari Ya, misalkan ada orang bilang bikin buku, meluncurkan ya, launching buku misalkan bisa bahasa Arab dengan 3 jam, 30 jam misalkan. Ya, mengandung pertanyaan. Ini bisa bahasa Arab yang seperti apa gitu loh, ya. Bisa bahasa Arab yang seperti apa, yang bagaimana, kemudian alat ukurnya apa, sudah diujikan kemana. Ternyata dia sudah bikin ya, baru diujikan ya, 5 tahun baru diujikan. Ini salah. Orang bikin dulu, diujikan dulu, kemudian nanti baru launching, baru diklaim ini punyanya dan seterusnya. Seperti itu ya. Nah, jadi nggak mungkin orang mengeluarkan produk A misalkan, ya, dia bikin dulu baru sudah diklaim kemana-mana, sudah punya merek dagang seterusnya, baru diuji, nggak mungkin, ya, kebalikan. Nah, ini bisa diuji dengan beberapa teori koherensi adanya hubungan. Ya, ada hubungan fakta dengan realitas. Bahwasanya Al-Quran itu ya kemujizatan yang ada dalam ayat-ayatnya. Ya, ada dalam ayat-ayat yang tadi disebutkan banyak ya. Ya, sudah nggak perlu diulang lagi tentang air, tentang lalat, tentang apa, banyak sebutkan. Adanya korespondensi, ya, bahwasanya kebenaran itu sejalan dengan kenyataan. Al-Quran tidak saling bertentangan satu ayat dengan ayat yang lain. Kalau dianggap bertentangan, maka akal kita, otak kita yang belum bisa memahami. Ya, akal kita, otak kita yang belum bisa memahami. Kadang ada khilafiyah antara ayat ini dengan ayat itu. Ya, maka dilihat ayat yang lain. Kalau nggak ada, bisa dilihat dari hadis yang lain. Kalau nggak ada, bisa dilihat dari ijma, dari apa, dari bahasa, dari dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Pragmatis ya, kebenaran punya konsekuensi yang praktis ya, bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan hujah kebenaran daripada nubuwah ya, risalah ini adalah risalah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Sebutkan wa mayantiqu anil hawa, apa yang disebutkan Nabi tentang agama bukan berasal dari hasil karya beliau. Semantis ya, berkaitan dengan bahasa, kebenaran dilihat dari maknanya, makna dan hikmah yang mendalam yang terdapat dalam Al-Qur'an. Nah, urgensinya tadi nggak beda jauh apa yang sudah disampaikan oleh para pemakalah. Oke, begitu kan kawan? Cukup ya. Ini ada tambahan tentang tantangan ya. Ada para tokoh yang ditantang ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tantangannya melalui 3 tahap. Imam As-Sobuni menyebutkan dalam kitabnya ada 3 tahap tantangan. Coba buat seperti Al-Qur'an ya. Qul la in istama'atil ins wal jin, kalau semua jin dan manusia berkumpul, coba anyatu ya, anyatu. Kawan-kawan, di sini fi'ilnya amr ya dan jamak untuk semua manusia dan jin. Coba kalian semua berkumpul, ya bisa nggak? Ini nggak ada tempo waktunya, silahkan kapanpun waktunya datangkan. Ternyata nggak ada yang mampu, layak tuna ya, nggak ada yang bisa, ya nggak ada yang mampu ya. Kalau begitu bikin 10 surat saja, nggak usah banyak-banyak, 10 surat bisa nggak? Ternyata nggak bisa juga ya. Lebih tegas ya pada Al-Baqarah 23-24 ya. Kalau nggak mampu bikin 1 surat saja deh, ternyata nggak mampu juga ya. Bahkan ditegaskan ini sih pakai kata lan ya. Nah, beda ya kalau kawan-kawan mempelajari bahasa Arab, tadi kita sebutkan Al-Quran itu nggak cuma dari segi balaghah ya, dari segi nahwu, sorof, semuanya dia adalah tingkatan paling tinggi, bahasa yang paling tinggi adalah Al-Quran ya. Ini pakainya nafi ya, pakai nafi peniadaan dengan lan. Kalau la ya itu tidak mampu saja, walaupun dikatakan para ahli di sini maknanya juga lan ya. Tapi kalau lan sudah nggak bisa sama sekali, nggak mungkin, kamu nggak akan bisa ya. Jangankan 1 surat, 1 huruf pun nggak bisa
nandingi. Allah Subhanahu wa taala bikin ya huruf per huruf, alif lam ra, jangan alif lam ra. Ya. Misalkan nun, coba bikin. Kamu bikin misalkan apa misalkan A misalkan. Bisa nggak nandingin? Ada yang bisa nggak nandingin? Allah Subhanahu wa taala cuma bikin ya satu huruf di dalam Al-Qur'an nun. Siapa yang bisa nandingin? Nggak ada. Ya jangankan satu surat, satu huruf pun kamu nggak bisa. Nah, seperti itu ya. Nah, ini tentang ijazul Quran, kawan-kawan. Cukup ya, sudah lebih daripada 20 menit. Oke, untuk bisa diperhatikan kelompok berikutnya berarti kelompok 6. Untuk bisa diperhatikan tentang sitasi ya, kawan-kawan, sitasi. Kenapa seperti ini? Biar nanti mempermudah. Nah, kemudian makalah-makalah yang sebelum-sebelumnya tolong ditinjau lagi SOP pembuatan makalahnya, marginnya tolong diperhatikan ketika kawan nanti ke depan ya bikin apa namanya makalah yang harus cetak atau misalkan bikin skripsi, nah itu nggak kaget ya kalau sudah terbiasa nyusun marginnya direvisi, diperbaiki, margin kanan kiri atas bawahnya, ketika dicetak nggak kepotong ya, ketika dicetak itu utuh jadi nggak kepotong gitu. Nah itu diperhatikan juga. Dilihat lagi SOP-nya ada di RPS yang sudah pernah Ana buat ya, tolong diperhatikan. Kemudian nanti kelompok ke-7 jangan lupa kelompok 7 dengan kelompok ke-8 ya, jadi bukan gabung satu kelompok tapi tetap temanya masing-masing. Kelompok 7 temanya masing-masing, kelompok ke-8 tema masing-masing, dan berikutnya nanti kelompok 9 dengan temanya, kelompok 10 dengan temanya dalam satu waktu. Kelompok 7 8 satu waktu, kelompok 8 9 satu waktu ya, tolong diperhatikan. Sudah disiapkan dari sekarang jadi biar nggak terburu-buru. Nah, kemudian anak kasih kisi-kisi dari sekarang untuk ujiannya, UMK-nya nanti ada makalah ya, nanti bikin project, bikin makalah ya, insya Allah nanti akan diterbitkan di classroom gitu. Tapi cukup, nggak ada yang mau didiskusikan. Sudah lebih dari 25 menit. Jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan doa kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Jazakumullah khairan. Wa jazakumullah.